Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil dengan materi kuliah Poetry and Drama in Language Education. Jadi materi kuliah ini saya jelaskan lagi ya, untuk pegangan seorang guru untuk mengajarkan puisi dari tingkat dasar SD, SMP, dan SMA dengan menggunakan bahasa Inggris. Di samping melatih mereka untuk mengimajinasikan sesuatu, para guru juga bisa melatih eh, hubungan gramatikal mereka sejak dini melalui puisi. Materi kali ini ya. It's as easy as ya. Nah, artinya tuh semudah begitu, semudah seperti itu. Nah, cara tipsnya begini. Nah, tipsnya sebelum kita memulai ya, anak-anak disuruh untuk mengelis objek-objek yang mereka pikirkan ya. Setelah mereka melis sebanyak mungkin, setelah mereka melis, terus jelaskan kepada mereka bahwa imajinasi itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi pada saat ini, akan tetapi pasti akan mungkin di masa akan datang. Jadi teruslah untuk bermimpi, itu poinnya ya. Jadi setelah mereka menemukan satu objek, dua objek, 3 sampai 10 objek, kita batasi 10 saja ya. Kita ambil objek yang paling unik, seunik mungkin ya. Terus kita sifati objek itu dengan pekerjaan yang sekiranya objek tersebut tidak bisa melakukan ya, begitu. Nanti saya contohkan. Untuk sekarang anak-anak, langkah pertamanya anak-anak disuruh untuk melis objek-objek. Ini juga bagi pemula ya, silakan dicoba, juga nggak apa-apa. Di list 10 objek yang sekiranya kamu menarik. Boleh bantuan dengan Google, boleh keluar rumah, boleh terinspirasi oleh kenangan masa lalu, boleh di list saja. Dan objek itu kamu berikan pekerjaan yang sekiranya tidak mungkin dikerjakan. Dan yang penting dikasih kata kuncinya. Yang pertama, it's as easy as. Di sini kata kuncinya. Ya, oke. Kalau sudah, kita masuk ke permasalahan. Possible problem areas. There should be few problems ya, bla bla bla. Jadi seperti ini. Anak-anak mungkin nanti kesulitan ya, kesulitan untuk memilih mana yang istilahnya itu yang baik untuk mereka. Jadi pilihlah yang paling unik, yang tidak usual, yang tidak umum digunakan. Itu yang paling menarik. Karena apa? Tiap anak memiliki keindahannya mereka masing-masing, keunikannya mereka masing-masing. Jadi suruh milih yang tidak dimiliki oleh anak yang lain. Di list misalkan 10 ya, kamu reduce jadi 5 objek yang nanti jadikan pondasi kerangka imajinatif mereka untuk berpikir, untuk menciptakan sebuah puisi. Intinya objek kita hari ini belajar terkait anak-anak atau teman-teman yang pemula membuat puisi ini bisa membuat puisi. Hal yang sekiranya tidak mungkin semakin baik, yang semakin ribet semakin oke, semakin orang yang nggak mengerti semakin bagus ya. Mungkin ini akan ditentang oleh orang-orang bahasa ya, orang-orang linguistik ya. Seperti teman saya ini ada dari lulusan Universitas Indonesia, Pak Irfan ya. Dia linguistik. Pasti mereka akan tidak menyukai hal yang seperti ini. Karena apa? Sesuatu yang dirasakan itu harus bisa dibayangkan. Padahal tidak selamanya seperti itu. Semakin imajinatif, semakin mereka memiliki mimpi yang liar, itu semakin bagus ya. Next step ya, ini kita masuk ke sini. Setelah itu anak-anak disuruh untuk kalau masih kesulitan ya, kamu kasih contoh gambar, list gambar. Setelah itu jelaskan it's easy as itu sebagai kata kunci dan dikasihkan pekerjaan itu caranya bagaimana. Ada subjek, predikat, objek, begitu bukan? SPO, mungkin keterangannya nggak usah, SPO dulu aja untuk karena anak-anak ini pemula. Itu saja, it's easy, dikasih subjek, predikat, objek, terus
dua frase saja, dua frase, nanti dilanjutkan dua frase sampai 5 atau apa istilahnya itu 5 kerangka yang berisi dari 10 bait gitu ya. Dan sudah selesai. Saya contohkan seperti ini ya. Nanti anak-anak contohnya seperti ini. Kamu kasih list gambar planet, dragon, crocodile, duck, begitu kan? Misalkan saya contohkan ini misalkan duck ya. Nomor 3 ini kan duck ya. It's as easy as trying your shoes with one hand or telling a duck to live on dry land. Ini ada dua ya di sini. As easy as your shoes with tying your shoes with your hand, mengikat tali sepatumu dengan satu tangan. Or kalimat kedua, telling a duck, menyuruh bebek untuk tinggal di tempat yang kering, kan tidak mungkin. Tapi itu kan imajinasi, contoh saja begitu. Semakin liar semakin bagus. Saya contohkan lagi ya, dua ya. Pakai gerund di sini pertamanya. Asking the queen, it's easy as asking the queen round 40 or sitting crocodile down on one knee. Lah ini sangat menarik. Sitting a crocodile on one knee. Berarti ini kan crocodile. Disuruh duduk pakai satu, disuruh jongkok pakai satu kaki kan nggak bisa. Tapi kan bisa saja, coba aja. Itu kan imajinasinya mereka. Bermimpi itu sangat penting bagi anak-anak karena mimpi itu yang paling utama kita meraih masa depan ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen, jangan lupa tanya, jangan sampai malu-malu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.